Halo Kak, salam kenal. Aku Isti. Mengenal siapa? Salam Siapa? kenal ya Kak. Isti. Isti, oke Isti. Kak Isti. Iya. Kak Andika ya. Oke, siap. Sebenarnya terima kasih banyak ya Kak Andika sudah bersedia nih untuk join bareng di Didik. Kita bakalan ngomongin tentang literasi keuangan. Mungkin aku boleh Yes. pembukaan sedikit ya Kak. Yap. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih kepada Kak Andika, narasumber kita pada malam hari ini, dan juga teman-teman nih yang tadi mungkin mulai join-join gitu, kita sambil nunggu-nunggu. Nah, malam hari ini nih kita bakal ngomongin tentang mengenal literasi keuangan, karena Kak Andika sendiri nih kalau udah aku lihat-lihat ya, aku scroll-scroll nih, wah di Instagramnya tuh benar-benar berbagi banget gitu mengenai literasi keuangan dan ekonomi kayak gitu. Nah, mungkin pada malam hari ini kita bakal ngomongin tentang literasi keuangan. Nah, selanjutnya nih Kak Andika lagi sibuk apa nih kira-kira nih? Oh, saat ini atau sehari-hari? Saat ini mungkin dan juga sehari-hari lagi di Jakarta atau di Surabaya nih, Kak? Oh, saya di Jakarta sih. Base-nya saya di Jakarta. Hmm. Sehari-hari kesibukannya masih bekerja. Ya, jadi tiap hari ada Hmm. pekerjaan, ada bisnis juga di sini. Terus juga menyalurkan hobi saya sebagai penulis artikel. Jadi saya nulis banyak artikel mengenai keuangan, mengenai ekonomi. Di Instagram saya mungkin teman-teman semua bisa cek ya. Terus ya udah sekarang udah selesai kerja, pulang. Sekarang jadi ada waktu buat live bersama Didi. Widih. Widih, widih. Sebenarnya terima kasih banyak loh, Kak. Dari segitu banyak aktivitasnya masih menyempatkan diri nih untuk Yes. berbagi bareng kita nih, Widih. Mungkin tadi Kak Andika udah sedikit spoiler mengenai kegiatannya sehari-hari. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih. Nah, Kak Andika, aku nih penasaran nih. Literasi keuangan tuh sebenarnya apa sih, Kak? Oh, oke. Oke, kalau kita belajar literasi keuangan itu artinya kita lihat masyarakat ini ya, apakah sudah Hmm. mengenal mengenai hal keuangan atau belum? Itu yang menjadi Hmm. pokok literasi keuangan. Apakah masyarakat kita ini sudah kenal mengenai investasi, cara mengelola keuangan, mengenal mengenai produk-produk perbankan dan sebagainya. Nah, disitulah yang namanya literasi keuangan. Semakin literate masyarakat kita berarti semakin bagus gitu. Hmm. Wah, ternyata tuh emang gimana sih cara kita mengenal gitu ya, Kak, mengenai Hmm. produk-produk keuangan yang ada. Nah, kalau untuk manfaatnya tuh gimana sih, Kak? Kenapa sih kita penting banget nih harus belajar mengenai literasi keuangan nih, Kak? Oke, jadi pertama yang dipelajari bukan literasi keuangan ya. Yang dipelajari adalah Hmm. produk-produk keuangannya yang harus kita tahu. Apa Oh. itu deposito, apa itu pinjaman, apa itu saham, apa itu reksadana. Jadi pentingnya buat apa ya? Karena kita manusia hidup butuh yang namanya uang dong. Ya kan? Nggak mungkin kita Hmm. hidup ini nggak pakai uang. Ya kan? Setiap hari kita beraktivitas selain membutuhkan tenaga, semua perlu uang. Kita perlu dibayar untuk melakukan pekerjaan kita perlu bayar orang buat mendapatkan servis mereka. So, jadi ya Hmm. penting, sangat 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 penting belajar mengenai keuangan, belajar mengenai banyaknya instrumen keuangan supaya kita bisa memanfaatkannya, gitu. Jadi supaya kita bisa Hmm. memanfaatkannya, supaya istilahnya itu bisa menjadi advantage buat buat kita setiap setiap orang di Hmm. Indonesia, gitu. Widih. Nah, kalau untuk belajar mengenai produk-produknya nih Kak, kira-kira Hmm. sejak kapan sih Kak kita udah boleh belajar dan kita harus tahu nih gitu Kak? Oke, sejak kapan? Ini menarik ya. Sejak kapan kita harus belajar mempelajari art? I Hmm. think sejak dini lah ya. Usia SMA, usia Hmm. usia kuliah itu usia-usia yang bagus buat kita belajar literasi keuangan. Karena kalau semakin Hmm. terlambat waktu yang dibutuhkan, sedangkan kalau kita belajar investasi ya, investasi itu Hmm. kan perlu waktu. Jadi kalau kita semakin terlambat belajar, kita berinvestasinya akan terlambat juga. Dan yang namanya terlambat di dunia keuangan itu fatal. Jadi kalau kita mau Hmm. berinvestasi, jangan sampai ada kata terlambat. Yang namanya kata terlambat itu fatal Hmm. soalnya. Widih. Gitu. Wah, berarti emang kalau untuk belajar tuh harus sejak dini ya, Kak. Jadi Sejak kalau dini, kita udah tahu benar. nih, harus langsung gitu ya, Kak. Hmm. Mm-mm. Nah, mungkin selanjutnya nih. Nah, kalau misalnya literasi keuangan tuh tadi instrumennya tuh ada banyak tuh, Kak. Itu tuh kira-kira Mm-mm. pencakupnya apa aja sih, Kak? Dan yang paling penting harus kita ketahui lebih dulu tuh yang instrumen apa, Kak? Oh, sebenarnya uh, ada banyak hal sih ya, benar. Ada banyak hal Hmm. di dalam apa yang perlu dipelajarin gitu kan di mengenai Hmm. literasi keuangan.
Nah, Hmm. kalau kita bicara keuangan, semuanya dari instrumen investasi mungkin. Yang pertama dari sejak dini, itu harus belajar mengenai instrumen investasi. Atau belajar produk-produk perbankan. Kan kita nabung juga di bank, ya kan? Ya, itu saya rasa hal yang paling penting sih, ya. Masyarakat sekarang itu masih banyak yang belum tersentuh oleh dunia perbankan. Ya, jadi mereka Hmm. belum punya bank, tidak mau nabung di bank, tidak mau menggunakan jasa perbankan. Nah, itu yang harus diedukasi terlebih dahulu. Nabung jangan lagi di celengan, ya, jangan lagi di bawah, di balik kasur, di balik bantal, tapi sudah pindahkanlah tabungannya ke bank. Ya kan, setelah ke bank, mungkin mulai menanjak lagi ke investasi, ya. Ternyata di bank returnnya nggak seberapa, kita hanya mendapatkan fasilitasnya saja, kemudahannya saja. Tapi naik lagi, kita harus mencoba untuk berinvestasi. Supaya apa? Supaya kekayaan kita itu dapat semakin berkembang, dapat semakin meluas. Seperti itu. Nah, itu perlahan-lahan Widih. habis belajar investasi, nanti bisa belajar mengenai produk-produk utang piutang, ya, mengambil Hmm. kredit, cicilan, dan sebagainya. Tetapi basicnya dulu, bagi kita yang ingin belajar sejak dini, itu basicnya harus dari pengenalan akan instrumen investasi seperti perbankan, Hmm. reksadana, obligasi, saham, dan sebagainya. Itu baru nanti Widih. melangkah kita pikirkan untuk produk-produk kreditnya. Gitu. Widih, wah berarti tuh emang harus basic ya dulu gitu ya Kak. Kita Betul, betul nyobain banget. dulu nih gitu ya Kak. Jadi jangan langsung tiba-tiba langsung aja gitu kita belum nyobain yang dari basic, tiba-tiba udah yang ke atas tuh jangan kayak gitu ya Kak. Betul, betul. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak. Nah, kalau aku lihat-lihat nih, Kak Andika nih ada sertifikasi sebagai CFP atau Yes, financial planner. Nah, yep, itu tuh betul. boleh di spoiler dikit gak sih Kak, financial planner tuh kerjanya ngapain sih dan itu tuh apa sih Kak, pekerjaan apa nih Kak? Oke, sebenarnya financial planner itu mostly pekerjaannya sehari-hari adalah merencanakan keuangan. Ya, Hmm. jadi keuangan diri sendiri, keuangan klien. Jadi Hmm. apa yang harus direncanakan, ya? Merencanakan pertama mungkin bisa dana pensiun, bagaimana cara Hmm. mereka survive di masa pensiun, investasi seperti apa yang dianjurkan, karena setiap usia, setiap pekerjaan itu punya investasi sendiri-sendiri yang cocok. Jika usianya sudah Hmm. beranjak tua, tentu saja instrumen investasinya tidak boleh yang terlalu agresif. Tapi ketika masih muda, tentu saja berbeda pemilihan instrumen investasinya. Terus kedua juga ngatur utang, ya. Setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Seberapa besar utang yang bisa diambil, ya kan? Itu juga diatur. Intinya adalah mengatur pendapatan mereka dan juga mengatur kekayaan mereka. Nah, ini dua konsep yang berbeda nih yang harus saya ajar nih. Nah, Dan jadi dalam perencanaan keuangan itu ada dua, ya. Perencanaan mengenai kekayaan dan juga perencanaan penghasilan. Kekayaan itu adalah harta yang kita miliki. Simpel kan? Kalau kita punya mobil, hmm. kita punya motor, kita punya uang tunai, kita punya tabungan di bank, itu kekayaan kita. Dan itu harus di-manage supaya dapat bertumbuh. Yang kedua, kita punya penghasilan. Ya, penghasilan itu adalah uang yang kita terima sehari-hari. Entah itu dari uang saku, entah itu dari gaji, entah itu dari profit bisnis. Nah, semua itu juga harus diatur supaya tidak menguap begitu saja. Nah, jadi intinya hanya ngurusin dua itu, penghasilan dan juga kekayaan kita, gitu Kak. Widih. Wah, ternyata emang kalau penghasilan sama kekayaan tuh juga ternyata beda ya, Kak. Jadi kalau Oh, penghasilan tuh yang jelas. kita dapat, kalau kekayaan tuh yang sudah dimiliki gitu ya, Kak. Wah, Betul. nambah ilmu baru nih, Kak, nambah ilmu baru. Nah, mungkin nih untuk teman-teman nih yang sambil join-join, jika ada pertanyaan boleh banget ditanya langsung ke Kak Andikanya. Nah, mungkin kita Yoi. lanjut lagi nih ya, Kak. Nah, Hmm. kalau untuk financial planner nih Kak, untuk menjadi financial planner tuh ada sekolah khususnya gitu nggak sih Kak? Atau background khususnya gitu nggak sih Kak? Oke, sebenarnya nggak perlu sih, ya. Cuma perlu passion aja. Hmm. Cuma perlu passion dalam keuangan, ya. Karena kalau kita menjadi financial planner atau apapun lah, ketika kita bekerja di sektor keuangan, ya apapun itu, ya ada fans saya. Halo, Wih, halo. itu mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang dulu pernah live bareng juga. Widih. Nah, saya lanjutkan. Widih. Jadi saya lanjutkan tadi saya mana nih? Sampai ke mana tadi? Ke bagian ini Kak, Hmm. passion.
Oh ya, kalau kita nggak punya passion, ya nggak bisa. Ya, karena keuangan ini kan cukup rumit Hmm. sebenarnya. Ya kan? Jadi perlu diperlukan passion yang kuat supaya kita betah untuk belajar mengenai keuangan. Dan itu saya rasa diperlukan. Mengenai sertifikasi, menjadi seorang financial planner, tentu boleh certified, jelas dianjurkan Hmm. untuk mengambil sertifikasi. Tapi kalau tidak, sebenarnya tidak apa-apa. Karena sebenarnya kita tidak, Hmm. kita kan hanya advice saja. Ya, kita tidak memanage dana orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil, menghimpun dana, dan sebagainya. Jadi hanya Hmm. advice. Jadi ketika kita hanya memberi nasihat, tentu saja tidak perlu sertifikasi, tidak apa-apa. Yang penting nasihat yang diberikan itu Hmm. benar. Gitu, Kak. Widih. Wah, ternyata kalau untuk sertifikasi itu kalau ada tuh boleh, tapi kalau untuk nggak ada juga kita sebagai memiliki ilmu lebih mungkin gitu ya, Kak. Memiliki ilmu lebih Boleh, itu juga ya, nggak apa-apa gitu ya, nggak Kak. apa-apa, betul. Karena memang sertifikasi itu kan Widih. fungsinya untuk Hmm? uh, institusi sebenarnya. Ya, fungsinya sebenarnya untuk supaya Hmm. trust lah orang kepada kita, supaya orang tuh percaya, oh kita sudah tersertifikasi. Artinya ilmu kita itu sudah standar, gitu. Tapi kalau memilih untuk tidak mengambil sertifikasi juga tidak apa-apa. Tapi sebenarnya yang membuat kita dipercaya, kita dapat dipercaya perusahaan, dapat dipercaya klien itu karena kita sudah tersertifikasi, gitu aja sih. Tapi siapapun, Widih, widih. siapapun itu boleh memberikan nasihat-nasihat keuangan, gitu Kak. Widih. Nah, kalau untuk tipe-tipenya ada nggak sih, Kak, kira-kira kalau untuk tipe financial planner tuh sama semua atau beda gitu, Kak? Nggak ada sih, sama semua sebenarnya. Ilmunya juga sudah standar Hmm. sebenarnya. Wah, ternyata jadi nambah ilmu baru juga gitu ya, Kak. Jadi kalau untuk Iya. memberi nasihat keuangan gitu. Nah, ngomongin financial planner nih, Kak, jadi inget nih tahun lalu yang ada kasus yang viral. Nah, Hmm. menurut pandangan Kak Andika tuh gimana sih, Kak, mengenai kasus itu nih, Kak? Mungkin aku nggak sebut merek kali ya. Itu tuh Hmm. kenapa kok bisa sampai viral dan kenapa dana kliennya tuh bisa kliennya itu merasa dirugikan gitu, Kak. Itu kenapa tuh, Kak? Oke. Nah, ini pertanyaan menarik nih ya. Saya tahu kasusnya yang mana. Dulu beberapa waktu yang lalu ya, kelihatannya tahun lalu tuh ya, ada salah satu perencana Iya. keuangan yang istilahnya sekarang sudah tutup, ya sekarang sudah tutup, ownernya sudah Hmm. tahu di mana. Tapi dulu besar banget, salah satu perencana Hmm. keuangan terbesar di Indonesia, ya salah satu apps perencana keuangan terbesar di Indonesia sudah nggak ada lagi sekarang. Nah, kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, yang terjadi adalah dia satu menghimpun dana dari klien. Sedangkan perencana Hmm. keuangan itu tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana. Jadi nggak boleh Hmm. menghimpun dana. Hanya boleh memberikan advice, keputusan terakhir tetap ada di klien. Nah ini yang berbahaya. Hmm. Kasus yang kemarin adalah mereka sampai menghimpun dana. Mereka dapat punya akses ke rekening nasabah, rekening sekuritas orang-orang klien-kliennya. Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, karena mereka bukan manajer Hmm. investasi, ya menjadi manajer investasi itu nggak gampang, perlu sertifikasi, perusahaannya juga perlu sertifikasi, manusia yang memanage itu juga perlu sertifikasi. Sedangkan perencana Hmm. keuangan tidak boleh memanage, tidak boleh menghimpun dana nasabah, apalagi Hmm. mengontrol dana nasabah itu nggak boleh, Hmm. mengontrol dana klien nggak boleh. Jadi nggak boleh titip-titip uang, titip-titip uang itu nggak boleh, sama sekali Hmm. nggak boleh. Ya jadi Oh. ini yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman di sini ya jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Ya, tidak Hmm. pernah ada yang namanya titip dana ke orang selain manajer investasi reksadana ya yang diperbolehkan di Indonesia. Mau titip dana ke si A, si B, si C ngaku dari perusahaan apa, selagi itu bukan reksadana, selagi itu bukan manajer investasi, itu tidak diperbolehkan. Nanti jatuh-jatuhnya Hmm. seperti kasus salah satu perencana keuangan itu lagi. Gitu, Kak. Hmm. Wih, ternyata emang kalau ternyata tuh untuk jadi financial planner tuh nggak boleh menghimpun dana gitu ya, Kak. Jadi itu malah Tidak boleh. seharusnya harus dilacak gitu ya, nggak emang emang hanya memberikan nasihat dan keputusan terakhir tetap di klien gitu ya, Kak. Betul. Betul banget. Hmm. Wah, wah, jadi nambah lagi nih. Jadi kita jangan sampai ketipu gitu ya, Kak. Takutnya ada Oke, yang iya betul. nawarin gitu. Itu gimana sih, Kak? Kok kalau ada kasus yang sampai, apalagi itu kan perusahaan besar, dan Hmm. itu kenapa nasabahnya tuh bisa sampai percaya gitu, Kak? Oh, membuat nasabah kalau di dunia investasi ya, di dunia investasi Hmm. terutama investasi yang abal-abal, investasi yang Hmm. bodong, itu menghimpun dana nasabah, menipu daya orang-orang itu tuh sangat mudah.
ya iming-iming return yang besar tanpa resiko, seolah-olah tanpa resiko. Jadi misalnya datang datang nih ke orang-orang yang belum, that's why tadi saya bilang literasi keuangan itu penting. Karena bagi orang-orang yang belum punya literasi keuangan, diiming-imingi sedikit, itu mereka langsung ikut. Ayo kamu join investasi di tempatku. Aku jamin returnnya 10% per hari misalnya. Tertarik dong mereka, ya kan? Mereka pasti tertarik. Oh oke. Mereka nggak ngerti apa-apa, tidak tahu suku bunga, tidak tahu saham, tidak tahu apa-apa, ya. Literally hanya titip dana. Jadi dia titip dana, ya sudah. Dia hanya termakan janji-janji palsu lah istilahnya, kayak gitu. Jadi mudah banget buat mereka itu merekrut. Jadi kalau ditanya mudah atau tidak, gimana cara merekrut? Ya mudah banget, tinggal tawarin aja janji-janji palsu. Rata-rata orang yang belum mengenal literasi keuangan, belum mengenal produk-produk keuangan, mereka akan tertarik. Apalagi diberikan iming-iming bukti, iming-iming ini loh bebas resiko, nggak ada resikonya sama sekali, dan sebagainya. Nah itu rata-rata mereka pasti akan, oh oke, saya mau ikut join. Endingnya apa? Uangnya habis, hilang, tak berbekas. Dan itu sangat susah kembali. Sangat sulit uangnya untuk dikembalikan. Mentok ya, yang bisa dilakukan hanyalah orangnya di penjara, perusahaannya ditutup, orangnya di penjara, tapi uang kembali itu sangat susah, gitu Kak. Wah, ternyata emang diiming-imingi ke orang yang benar-benar nggak tahu literasi keuangan tuh ternyata semudah itu ya Kak. Jadi banyak yang Mudah, tertipu dan banyak yang yes. kena gitu ya Kak. Wah, nah Ini buat teman-teman kira-kira sekalian, kalau dari Kak Andi, jadi buat teman-teman sekalian ya, saya ingatkan lagi, jangan mudah teriming-iming, tergiur ya, kena iming-iming return tinggi lah, penghasilan tinggi, bekerja tanpa penghasilan, passive income hanya dengan titip dana, itu impossible. Gitu. Wah, siap Kak, siap. Wah, mungkin untuk teman-teman dapat pesan nih khusus langsung gitu dari praktisinya gitu ya Kak, yang udah tahu gimana sih jalannya gitu. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak. Nah, kalau untuk yang tadi tuh biar kita tuh terhindar dari mungkin dari orang-orang atau oknum-oknum yang ingin seperti itu tuh ada tips khususnya nggak sih Kak? Biar ini kayaknya emang bohongan nih gitu. Itu ada tips khususnya nggak tuh Kak? Ada. Jadi salah satu cara yang paling gampang ya, tanyakan apakah investasi ini sudah teregulasi oleh OJK atau belum. Jika belum teregulasi, itu sudah lampu kuning menuju lampu merah tuh. Ya dia bilang, oh saya tidak punya izin OJK, oh saya tidak perlu izin OJK, oh saya ini tidak kena OJK dan sebagainya. Mereka biasanya ngeles nih ya, hobinya ngeles kayak bajai. Ditanya sudah teregulasi, oh kami tidak memerlukan regulasi OJK karena kami bekerja di sini, kami bekerja di sana. Tapi kalau kerjanya menghimpun uang dari nasabah, mereka tetap perlu teregulasi oleh OJK. Jadi nggak perlu ngasih uang. Ya, kalau misalnya mereka berhubungan dengan yang ngasih uang nih, ya, menitipkan dana, mereka itu perlu teregulasi OJK. Kalau enggak, lupakan, tinggalkan. Itu sudah lampu kuning menuju merah. Istilahnya seperti itu. Ya. Terus yang kedua, cara membedakan adalah perhatikan return atau imbal hasil yang ditawarkan. Kalau kerasanya terlalu tinggi, sedangkan mereka tuh ya biasa cara kerjanya adalah menawarkan investasi dengan return yang tinggi, ya return yang besar banget, seolah-olah tanpa risiko, Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia investasi. Apapun yang returnnya tinggi pasti mengandung risiko. Nah, disinilah yang berbahaya tuh di sini sebenarnya. Ya, apapun yang returnnya tinggi pasti akan mengandung risiko. Oke? Contohnya, saya kasih contoh deh. Cryptocurrency, Bitcoin. Returnnya tinggi, risikonya juga tinggi. Saham, returnnya tinggi, risikonya juga tinggi. Apapun itu yang menjanjikan return tinggi, risikonya juga pasti akan tinggi. Tapi investasi bodong biasa menawarkan return yang tinggi, tapi seolah-olah risikonya dibuat nol. Jadi too good to be true, ya. Nah, jika sesuatu itu too good to be true, then probably it is too good to be true. Itu bukan investasi yang baik. Jadi perlu waspada, perlu skeptis, perlu kritis terhadap setiap orang yang menawarkan investasi, kayak gitu. Widih, keren. Wah, dengar dari tips dari Kak Andika ini jadi benar-benar harus mikir gitu ya Kak. Jadi emang nggak boleh
termakan rayuan gitu ya Kak, rayuan Hmm, gombal gitu. betul. Bahaya banget itu soalnya. Nah, ngeri banget gitu ya Kak ternyata. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi nih Kak. Nah, Yes. kalau misalnya untuk prinsip-prinsip dalam literasi keuangan tuh seperti apa sih Kak? Prinsip-prinsip literasi keuangan. Mungkin bukan Iya. prinsip-prinsip literasi keuangan lah ya. Prinsip Hmm. mengatur keuangan sebenarnya. Iya, iya mungkin Jadi, iya itu Kak. apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengatur keuangan kita? Oke, Hmm. yang pertama adalah kita harus bikin alokasi. Setiap kita menerima penghasilan, ya, dari uang saku, dari gaji, mungkin nanti kalau teman-teman sudah bekerja, ya, kalau belum bekerja mungkin dari uang saku, setiap uang yang masuk itu harus kita alokasikan, ya. Alokasinya seperti apa? Kita langsung bagi 20% masukkan instrumen investasi, Hmm. ya. 30% gunakan untuk bayar cicilan. Kalau punya cicilan. Kalau tidak punya cicilan, boleh dipakai konsumsi, ya. Jadi 30% Hmm. cicilan, 20% investasi, 40% boleh digunakan untuk konsumsi sehari-hari, mau hedon, mau Hmm. segalanya lah boleh. Ya, mau kalian party, mau kalian habis-habisin 40% nggak apa-apa. Hmm. Ya, 10% gunakan untuk amal, ya. Tapi kalau tidak Hmm. mau beramal ya sudah tidak apa-apa. Kita nggak bisa maksa, ya kan? Boleh digunakan untuk investasi atau digunakan untuk konsumsi. Tapi at least 20% gunakanlah untuk investasi. Itu untuk masa depan kita. Mulailah sejak dini, Hmm. gitu. Hmm. Widih, ternyata emang udah ada plot-plotnya gitu ya, Kak. Apa aja Sudah yang ada harus kita plot-plotnya. keluarkan untuk apa nih gitu. Wih, Betul wih, banget. berarti langsung langsung dipraktekin nih. Nanti mungkin dapat gajian atau Yes, dapat uang saku di akhir bulan langsung dipraktekin gitu ya, Kak. Bisa banget langsung ya, dong. Kak. Dong. Harus Wih, langsung. nah keren-keren. Nah, mungkin selanjutnya nih, Kak. Nah, aku tuh tadi sempet-sempet baca, itu tuh ada kalimat gini, don't put your eggs in one basket. Nah, itu tuh Yes. maksud kalimat ini tuh apa sih, Kak? Oh, oke. Okay. Itu adalah kalimat investasi ya. Itu lazim dunia investasi. Hmm. Artinya kita harus mendiversifikasikan investasi kita. Jangan kita Hmm. berinvestasi hanya di satu instrumen saja. Karena nggak ada yang bisa menjamin loh satu instrumen investasi ini akan baik terus umur hidup. Ada banyak Hmm. instrumen investasi yang harganya turun. Saya kasih contoh, emas. Ya, emas adalah salah satu instrumen investasi yang harganya pernah turun. Kalau orang terlalu banyak investasi di emas pada tahun 2012, dia tahun 2012, 2013 seterusnya emas itu mengalami penurunan harga. Ya, Hmm. baru tahun 2020 ini naiknya gila-gilaan sampai tahun 2021. Jadi terlalu banyak di emas juga kadang nggak baik, terlalu banyak di saham juga nggak baik. That's why kita perlu menyebar uang kita. Ada di investasi emas, investasi saham, deposito, obligasi, dan sebagainya. Nah, itulah mengapa kok kita harus mengenal banyak instrumen investasi. Supaya kita bisa Hmm. mendiversifikasi. Jangan menaruh satu telur, semua telur ya, di dalam satu keranjang. Sama juga, jangan menaruh semua uang kita itu ke dalam satu instrumen. Ya, nanti kalau hancur, hancur semua, nggak ada sisanya. Seperti itu. Wih, ternyata tuh maksudnya itu gitu ya, Kak. Jadi emang kita jangan Hmm, naruh di satu tempat aja gitu ya, Kak. betul banget. Widih. Nah, terus juga kalau misalnya dari Kak Andika nih, kira-kira Hmm. jika kita nih, misalnya aku masih mahasiswa, masih uang sakunya masih sedikit, itu tuh kalau mau mulai, itu tuh dari apa dulu sih, Kak? Kira-kira? Oh, investasinya. Iya. Kalau saya sarankan pemula bisa masuk ke reksadana. Nah, ini yang teman-teman perlu Hmm. tahu nih. Bagi yang belum mengenal, coba deh baca-baca soal reksadana. Itu instrumen investasi yang menurut saya paling bagus, paling murah, paling oke, ya kan? Dan jenisnya banyak. Jadi reksadana itu Hmm. dibagi tiga. Ada reksadana saham, reksadana obligasi, dan reksadana pasar uang. Ya, ini Hmm. tingkat level resikonya berbeda. Yang paling beresiko tentu Hmm. saja yang saham. Obligasi resikonya sedang, pasar uang resikonya kecil. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Eh, dengan uang yang cukup murah, hanya 100.000 sudah bisa investasi. Hmm. Ya, 100.000 sudah bisa investasi. Terus juga bisa milih, kalau yang takut risiko, bisa masuk ke reksadana obligasi. Atau bisa masuk ke reksadana pasar uang.
Kalau yang suka dengan risiko, pingin return yang lebih tinggi, bisa masuk ke reksadana saham. Jadi sangat-sangat fleksibel instrumen ini. Sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat murah. Belinya sangat gampang. Nggak pakai antri-antri, nggak pakai harus datang ke kantor, beli lewat handphone juga bisa. Jadi tunggu apa lagi? Gitu. Ya, mari semuanya Iya. mulai start investasi sekarang. Gitu, Kak. Widih, widih. Wah, berarti kalau untuk pemula yang baru awal tuh mungkin bisa dari reksadana dulu gitu ya, Kak. Kita cobain dulu nih Betul. gitu ya, Kak. Betul banget. Widih, widih, widih. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi kalau Kak Andika tuh cerita kalau reksadana ini yang paling aman nih. Nah, kira-kira tapi Yes. ada kelemahannya juga nggak sih Kak? Mungkin masih takut-takut gitu. Kelemahannya kalau reksadana nggak ada ya, kecuali kita nggak bisa milih Hmm. instrumennya ya. Kan reksadana itu manajer Hmm. investasi. Artinya kita kalau masuk Hmm. ke saham ya kita nggak bisa milih sahamnya satu persatu. Yang milihin saham nanti manajer Oh. investasinya. Ya sudah ada portfolio yang Hmm. diramu. Cuma itu nggak terlalu bermasalah lah. Ya hanya fleksibilitas dalam memilih instrumen satu persatunya aja sebenarnya yang jadi masalah. Hmm. Ya. Tapi selain itu sangat-sangat fleksibel. Jadi kita nggak perlu pusing. Sekali lagi, Hmm. reksadana ini bukan hanya untuk pemula. Ya, pemula ada, reksadana itu juga sudah jadi investasinya orang-orang kelas menengah ke atas juga berinvestasi di Hmm. reksadana. Bahkan banyak Hmm. perusahaan-perusahaan, sekelas perusahaan tuh uangnya juga diinvestasikan ke reksadana. Jadi ini sudah Hmm. mulai dari rakyat jelata, rakyat sultan, ya, semua investasinya juga banyak di reksadana. Karena itu yang paling Widih. fleksibel, paling oke, paling bersahabat, ya kan? Paling murah, dari murah sampai mau masuk 100 triliun juga bisa di reksadana. Gitu. Jadi sangat-sangat. Widih. Wah, ternyata reksadana nih emang bener-bener yang dari awal banget, yang level bawah banget sampai level atas juga mainnya di situ juga gitu ya Kak. Jadi nggak perlu takut gitu Bahkan ya Kak. sekelas negara Mm-mm. pun ada yang berinvestasi di reksadana. Jadi ada satu negara mencoba berinvestasi di negara lain, dia bisa beli reksadana di situ. Ya, ini sekelas negara juga belinya reksadana. Jadi sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat bagus. Gitu. Widih, wah berarti langsung nyobain nih Kak. Jadi kayak tertarik. Kebetulan aku Hmm. belum pernah nyobain reksadana ataupun investasi nih. Jadi dengar dari Kak Andika, wah pengen nyobain nih. Jadi makin-makin jadi udah nggak takut lagi gitu ya Kak. Nah, mungkin kita Coba dong, lanjut harus nih ya coba. Kak. Nah, Hmm. siap. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak. Nih kalau yang aku dengar-dengar nih Kak, kalau untuk mencoba tadi kan kita coba reksadana ya Kak. Nah, selanjutnya mungkin Yes. ke saham nih. Mungkin kalau Hmm. saham tuh aku dengar-dengar katanya kalau kita mencoba jangan pakai uang panas, tapi pakai Ya, uang dingin. betul. Nah, itu tuh Yes. kenapa tuh Kak? Bisa kayak gitu tuh Kak? Jadi semua investasi itu jangan pakai uang panas, gak hanya berlaku di saham. Hmm. Uang panas itu apa sih? Uang Hmm. yang dibutuhkan nanti, uang yang sebenarnya kita perlu untuk pakai. Ya, Hmm. uang hasil utangan itu juga uang panas. Jadi jangan jangan investasi menggunakan hasil dari utangan, ya. Nggak boleh tuh. Pasti nggak kebayar. Karena kenapa? Hmm. Karena saham itu imbal hasilnya tinggi, tetapi dia juga punya Hmm. risiko. Iya kalau pas naik pakai uang panas uangnya tambah tambah banyak. Kalau pas turun kita bisa kehilangan cukup banyak di situ. Ya misalnya butuh uangnya satu dua bulan lagi, ya 2 bulan lagi misalnya mau kawin nih, ya butuh sudah punya nih uang ini sudah punya nih anggap aja 100 juta nih sudah punya, ya Hmm. terus tiba-tiba ide oh 2 tahun lagi mau menikah uangnya saya investasikan di saham, masukinlah ke saham. Hmm. Loh, tiba-tiba satu saham ini turun 50%. Habis deh. Dana buat kawin Hmm. sudah hilang separuh. Ya kan? Bisa merusak masa depan, bisa merusak rencana-rencana yang sudah kita bangun. Ya, that's why Hmm. yang dimasukkan saham itu mostly harus uang dingin, uang yang memang tidak kita gunakan dalam jangka waktu dekat. Seperti itu. Hmm. Wah, ternyata jadi paham juga nih uang panas yang seperti apa dan uang dingin yang seperti apa gitu ya, Kak. Jadi Hmm. emang jangan jangan pakai-pakai uang panas sih, apalagi uang hasil ngutang gitu ya, Kak. Itu kayak Iya, agak parah juga bunganya gitu ya, berapa? Kak. Ya kan? Ya kalau kalau naik nggak Hmm. masalah. Ya semua kalau profit juga senang dong. Ya, tapi kan masalahnya ada Hmm. risiko di sini. Wih, bener bener bener. Wah, jadi semakin mengenal nih apa aja sih yang ada di dalam
finansial tuh apa sih dan keuangan, produk-produk keuangan tuh apa sih, Hmm. Widih. Nah, mungkin bisa lanjut ya kakak pertanyaan tuh Yes. selanjutnya. Nah, Ini buat teman-teman nah yang mau bertanya selanjut, langsung ya, boleh hmm? langsung komen ya. Buat Iya teman-teman yang bener mau banget, boleh bertanya, banget. langsung aja kita kayak ngobrol aja deh, ya. Iya, betul, betul, betul. Nih mungkin teman-teman nih kalau mau nanya sama Kak Andika, mau tips and trick ataupun kegiatan-kegiatan Kak Andika, kepo misalnya tadi, itu boleh banget ditanyain di question box ataupun di kolom komentar. Itu langsung banget, mumpung ada Kak Andikanya nih, kita masih Yes. bersedia menjawab gitu ya Kak, gini. Nah, selanjutnya nih Kak. Nah, pandangan Kak Andika mengenai literasi keuangan di Indonesia itu seperti apa sih Kak? Kalau saat ini nih, apalagi mulai saham itu tuh udah mulai jadi tren, investasi udah jadi tren, Yes. itu tuh gimana tuh Kak? Oke, pandangan saya sudah cukup baik, tapi belum sebaik negara-negara maju lainnya. Ya, kalau kita bicara Hmm. literasi keuangan, pengetahuan keuangan masyarakat di Indonesia itu sudah cukup baik, meningkat, tapi belum baik-baik banget. Masih banyak orang yang masih Hmm. buta mengenai keuangan, buta mengenai perbankan, buta mengenai investasi, buta mengenai perencanaan keuangan, produk-produk asuransi juga nggak ngerti, ya. Nah, ini jadi masih saat ini kondisinya di Indonesia pun literasi keuangan masih perlu diimprove lagi, masih perlu ada Hmm. improvement, perbaikan, ya lebih banyak cakupannya. Meskipun banyak orang sudah mulai berinvestasi saham, ya terutama generasi milenial, ya generasi milenial yang ternyata generasi milenial wajar ngerti saham. Kenapa? Karena mereka buka sosmed, ya kan. Sekarang Hmm. pelajaran-pelajaran mengenai keuangan sudah ada di sosmed, di Instagram, di TikTok, di YouTube sudah banyak, ya. Tapi masih banyak juga loh yang belum tersentuh, yang belum paham, gitu. Jadi ya Hmm. perlu diperbaiki lah, masih masih panjang untuk kalau seperti negara maju itu sudah 90% warganya melek melek Hmm. dunia keuangan. Di Indonesia masih belum. Nah, itu harus diperbaiki ya dengan cara memberikan lebih banyak edukasi lagi. Ya jadi Hmm. edukasi live IG seperti ini tuh berkontribusi loh. Ya ada kontribusi, ada sumbangan nih buat menaikkan Hmm. literasi keuangan di Indonesia gitu. Widih. Wah, ternyata emang ternyata tuh kalau untuk menurut Kak Dika tuh udah bagus, tapi emang masih ketinggalan gitu ya Kak sama negara-negara yang udah lebih maju Iya. gitu ya Kak. Hmm. Hmm. Nah, kalau menurut Kak Dika ini tuh kenapa sih Kak kok kita bisa masih ketinggalan padahal setahu aku nih Indonesia tuh pengguna internet atau pengguna gadgetnya tuh banyak juga gitu Kak. Ini kenapa nih Kak kira-kira? Karena gadgetnya hanya digunakan buat nonton akun gosip juga bisa. Wih. Aja digunakan buat ngepoin tetangganya juga bisa. Kan nggak apa nggak mesti sih istilahnya nggak mesti punya gadget langsung paham keuangan nggak ada yang nggak lihat konten-konten Hmm. keuangan itu juga banyak ya kan lihatnya Hmm. gosip-gosip kalau ditanyain gosip terbaru nih ngerti semua nih ya ditanyain mengenai keuangan belum tentu paham karena mereka nggak mau belajar gitu jadi masih masih Hmm. tertinggal ya perencanaan bukan perencanaan keuangan sih apa literasi keuangan sendiri itu tidak pernah diajarkan dari sekolah dasar. Ya padahal Hmm. uang itu kan sesuatu yang melekat. Dari kita SD, Hmm. nggak mungkin anak SD zaman sekarang nggak dibawain uang saku. Ya kan? Cara mengelola Hmm. uang itu sebenarnya harus diajarkan dari TK. Karena uang itu adalah hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Ya, itu hal yang paling dekat banget. Nggak mungkin orang hidup tanpa uang. Tapi tidak pernah diajarkan di sekolah dasar. Pelajaran mengenai keuangan sampai SMA juga tidak pernah diajarkan ngajarinya kan akuntansi ekonomi ya kan akuntansi ekonomi kan ngitung uangnya orang lain ya kan tapi keuangan pribadi kita sendiri itu nggak pernah diajarkan dan this is bukan kondisi yang bagus untuk saat ini sekarang saya rasa dari umur SD SMP SMA itu sudah harus diajarkan hal-hal mengenai memanage keuangan pribadi gitu. Hmm. Widih, berarti emang harus dari kecil banget gitu ya kan dari uang jajannya yang 5.000 atau 10.000 Hmm. nih harus digunain buat apa aja nih gitu ya Kak. Jangan jangan jajan semua gitu ya Kak. Widih, widih. Betul Nah, betul. ah, nah ada pertanyaan nih Kak dari Kak Hmm. Ibnu. Nih katanya, Kak, emang yang kurang banget di Indonesia apa Kak sama negara maju gitu? Yang sama maksudnya ini pertanyaan saya agak bingung nih memang kurang banget di Indonesia tadi mengenai pelajaran mengenai keuangan, literasi keuangan kita Hmm. dibandingkan negara-negara maju tuh
orang di negara maju lebih literate mengenai keuangan gitu. Jadi ya begitulah kondisi negara kita. Tapi sudah ada perbaikan, sudah ada improvement. Kalau kita lihat grafiknya, boleh dicek di internet ya, googling aja literasi keuangan, itu setiap tahun semakin baik, setiap tahun semakin baik. Tapi menuju 90%, di atas 90% itu mungkin masih perlu waktu. Ya, seperti itu. Jadi berarti emang kita harus saling bahu membahu gitu ya Kak, dan dari awal dari diri kita sendiri juga gitu ya Kak. Gimana nih biar kita melek nih sama literasi keuangan. Nah, mungkin selanjutnya nih, kalau untuk dari Kak Andika sendiri, kira-kira tantangan Indonesia untuk menuju ke sana tuh apa sih Kak? Edukasi ya, menurut saya tuh mau nggak mau kita harus mengedukasi lebih banyak orang lagi. Saya rasa juga dari OJK, dari Kementerian Keuangan sendiri itu sudah memberikan banyak edukasi ya, dari bursa efek, dari even dari dari perusahaan-perusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan keuangan sendiri sudah banyak istilahnya memberikan edukasi. Ya, zaman dulu mana ada sih edukasi keuangan? Nggak ada. Tahun 2000-an ke bawah nggak ada. Sekarang dengan adanya era internet, dengan adanya marketing lewat internet, semua sekarang bisa lebih mudah. Mengedukasi orang itu jadi lebih mudah. Terutama perusahaan-perusahaan keuangan deh. Kalau kita bicara institusi keuangan, perusahaan keuangan seperti asuransi, seperti reksadana, sekuritas, mereka kan juga cari klien lah istilahnya, cari klien, ya, cari pembeli. Nah, setiap customer ini kan harus diedukasi, karena ini kan produk keuangan. Produk keuangan kan beda sama kayak kita jualan aqua atau teh botol, ya kan? Orang sudah tahu. Kalau produk keuangan harus dijelaskan, harus ada edukasinya, harus ada ya konten-konten yang bisa mengedukasi masyarakat. Ya seperti IG Live ini, ngundang pembicara dan sebagainya. Itu jadi sudah saatnya bekerja sama lah ya, antara institusi swasta sebagai pelaku pasar dan juga pemerintah sendiri juga sudah mengedukasi. Jadi diharapkan penetrasinya semakin banyak. Ya, diharapkan juga teman-teman seperti kita, ya, saya dan Anda di didik.com ya, itu juga perlu mengedukasi masyarakat lebih lagi. Gitu. Widih, keren. Jadi emang harus dari edukasinya juga gitu ya Kak. Jadi betul, emang harus saling bersinergi gitu ya Kak. Karena nggak bisa salah satu aja nih. Iya, betul. Karena nggak ada cara lain selain edukasi. Ya karena ini kan produk ini cukup rumit. Keuangan ini kan cukup rumit. Kalau tidak melalui edukasi, melalui apa? Ya kan? Nanti yang mengedukasi malah investasi bodong lagi. Ya kan, malah tambah gawat. Wah, kalau kayak gitu kayak agak serem ya Kak. Jadi bukannya makin teredukasi malah makin parah nanti uangnya hilang gitu. Kita ini bersaing loh dengan investasi-investasi gak jelas lainnya untuk mendapatkan market orang di Indonesia. Ya, kalau kita ini untuk investasi yang legal ya, yang terregulasi, mereka itu perlu edukasi lah, perlu menjelaskan mengenai resiko lah dan sebagainya. Investasi bodong yang gak jelas itu, ya, mereka masuk nawarin return seolah-olah returnnya tinggi, orang sudah tertarik. Gak ada edukasinya, hanya iming-iming saja. Sedangkan kita, kalau menerangkan investasi yang legal, itu perlu edukasi mendalam, perlu belajar, analisa dan sebagainya. Jadi gak gampang. Ya, kalau kita nggak mengedukasi, ya nanti financial literasinya hanya literasi keuangan investasi bodong yang orang-orang ngerti. Kan gawat juga kayak gitu. Iya, itu agak ngeri-ngeri juga gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba malah orang-orang lebih percaya sama yang investasi bodong gitu ya Kak, dibandingkan yang asli gitu. Betul. Nah selanjutnya nih Kak, kalau Kak Andika kan sebagai financial planner. Nah, itu tuh tantangannya tuh apa sih Kak dalam bekerja gitu, dan itu tuh apalagi yang tadi udah sempat diceritain tuh agak bersaing juga dengan yang investasi bodong gitu. Itu tuh gimana sih Kak? Boleh diceritain ke Dika? Tantangan saat ini sih lebih ke arah mengajarkan bagaimana orang-orang ini untuk mau terus belajar. Jadi sekarang banyak sekali investasi itu yang seolah dibilang tidak perlu analisa, hanya tinggal taruh uang dan sebagainya. Padahal kalau kita mau berinvestasi itu harus terus belajar, harus terus banyak membaca, harus terus ya belajar mengenai keuangan lah, ya seperti itu. Nah itu yang susah. Orang sekarang tuh maunya langsung praktis, langsung enak, semuanya serba diaturin. Nggak bakal bisa.
Saham misalnya, ya misalnya kita bicara saham, banyak sekali orang tuh yang hanya mau ikut rekomendasi orang lain saja. Ya, oh beli saham ini, beli saham itu, tanpa mau melakukan analisa sendiri. Kalau cuma ikut-ikutan, nah ini kan uang kita sendiri. Ya kan kita harus bertanggung jawab dong dengan uang kita sendiri. Nggak bisa hanya ikut-ikutan si A main kripto, si B main saham, si C investasi bodong, kita ikutin semua tanpa mempunyai pengetahuan sama sekali. Itu yang akan menjerumuskan kita sebenarnya. Tidak mau belajar, maunya ikut-ikut, pengen untuk gede. Wah, udah itu kombinasi yang buruk sekali untuk keuangan pribadi, ya. Tidak mau belajar, sukanya ikut-ikutan orang lain, pengennya untuk besar, gampang tergiur dan sebagainya. Nah, itu penyakit. Ya, itu penyakit yang saya sendiri sedang berusaha buat menyadarkan orang-orang, teman-teman, at least mulai dari teman-teman sendirilah, ya. Gitu. Wah, ternyata tuh ada penyakitnya juga gitu ya, Kak. Itu tuh benar-benar tadi Kak Andika bisa kayak gitu. Iya, ngeri banget gitu ya, Kak, kalau misalnya sampai udah punya penyakit itu dan terjerumus gitu kan, itu jadi diri sendiri yang kena gitu ya, Kak. Wah, emang harus lebih banyak belajar nih. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi sempat ngomongin yang ikutin orang, terus ikut ambil kripto. Nah, aku pernah dengar yang namanya tuh saham gorengan. Nah, saham gorengan nih apa nih, Kak? Oke, saham gorengan itu sebenarnya istilah buat saham-saham yang tidak berkualitas, yang kapitalisasinya kecil, artinya tuh jumlah ekuitasnya nggak banyak. Jadi uang sedikit saja itu sudah bisa bikin harganya naik turun. Hanya digerakkan dengan uang kecil aja, 100M misalnya. 100M itu di dunia saham itu kecil. Ya, kalau kita bicara 10M, apalagi kecil sekali. Kalau 10M, 100M sudah bisa menggerakkan market. Nah, ini yang dinamakan saham gorengan. Saham yang bisa naik tinggi lalu turun drastis. Perusahaannya nggak jelas, ya perusahaannya nggak tahu perusahaan untung atau perusahaan rugi. Yang pasti bukan perusahaan yang berkualitas. Ya, karena sebenarnya ya itulah kenapa dinamakan saham gorengan, karena dia bisa dinaikkan sangat tinggi harganya lalu didropkan lagi. Ini sangat jarang terjadi jika kita membeli saham-saham perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang memang sudah sudah established di Indonesia, sudah stabil. Ya, perusahaan-perusahaan blue chip istilahnya seperti itu. Itu sangat jarang terjadi lah, tidak mudah untuk istilahnya menggoreng market saham-saham tersebut. Wah, nah kalau aku jadi penasaran nih Kak, kalau misalnya saham gorengan nih, kira-kira kita bisa misalnya nyoba nih Kak, terus kita tuh bakalan dapat untung atau malah terjerumus gitu Kak, kalau kita pas untung ya untung. Gitu. Kalau pas untung ya untung, kalau pas belinya sebelum digoreng ya pasti untung besar. Asal jangan ditahan kelamaan. Nah, yang kasihan tuh orang yang beli di pucuk. Ya kasihan tuh orang yang beli di harganya pas tinggi. Karena dapat iming-iming dan sebagainya, ya kan, oh beli saham ini pasti naik lagi. Terus mereka beli, harganya sudah naik tinggi, mereka tetap beli. Endingnya apa? Jatuh. Ketika sudah jatuh, butuh waktu yang cukup lama supaya dia bisa balik modal lagi. Gitu. Wah, jadi ini nih, jadi paham juga nih, karena aku tuh sering dengar, tapi aku nggak tahu nih, ini maksudnya apa ini. Wah, sebenarnya terima kasih banyak loh, Kak, ini jadi benar-benar nambah edukasi nih mengenai saham itu apa, terus caranya itu seperti apa. Nah, mungkin selanjutnya nih, Kak. Nah, kalau Kak Andika nih, kenapa sih, Kak, menggeluti dunia keuangan nih, Kak? Ini pertanyaan agak ke Andika sih, ke personal gitu. Oke, kenapa menggeluti dunia keuangan? Karena memang tertarik dari kecil dulu, ya. Karena saya melihat dunia keuangan, terutama investasi, itu penuh dengan emosi. Ya, emosi orang ketika senang, ketika mereka kalah, ya kan. Ketika mereka lagi drop down, itu mereka mengeluarkan banyak emosi yang berbeda-beda dan kadang lucu juga kalau dilihat-lihat. Ya, jadi saya tertarik. Mengapa sih orang ini jadi marah-marah, jadi kesel sendiri, ya kan? Emang ada apa? Lalu saya pelajari alasan dibaliknya. Oh, ternyata gara-gara ini, gara-gara sahamnya turun, atau gara-gara mereka punya asetnya nggak dibayar, asetnya turun harganya, atau mereka punya utangnya nggak dibayar dan sebagainya. Jadi ini menarik karena berhubungan dengan emosi seseorang. Jadi saya tertarik untuk mempelajarinya dari kecil. Ya, apakah ini judi atau tidak? Itu saya pelajarin dulu sebelumnya. Kalau saham itu judi nggak sih? Kok banyak orang-orang yang bilang saham itu judi.
ya kan? Judinya di mana? Saya harus pelajari dulu. Oh, ternyata enggak, ya kan? Ternyata setiap instrumen tuh punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi seru aja gitu. Sebenarnya lebih ke arah mengapa pengen belajar ya supaya karena pertama melihat orang-orang yang penuh emosi tersebut dan juga apalagi ya menarik aja sih sebenarnya dunia investasi itu. Dari sejarahnya juga saya suka, dari sejarah pasar modal dari tahun 40-an sampai sekarang. Kok bisa ada harganya bisa naik turun, mekanismenya seperti apa, itu semua seru sih. Lebih ke arah keseruan. Saya melihat dunia keuangan itu seperti entertainment. Seperti entertainment. Gimana tuh Kak? Yang dinikmati aja serunya, ya kan? Kadang kalau kita nonton film horor kan kadang kaget, kadang ceria, ya kan? Kadang kaget, kadang senang, kadang sedih. Sama. Melihat pasar keuangan itu juga kadang senang, kadang sedih. Karena dunia itu penuh drama. Nggak ada bedanya kok sama orang lain yang suka ngikutin akun-akun gosip, ya kan? Akun-akun gosip, si A, si B, si C, sama aja. Bedanya saya ngikutin berita-berita internasional. Seperti itu. Widih, wah ternyata tuh emang keuangan juga itu menarik gitu ya Kak. Itu tuh penuh emosi dan itu tuh bener-bener kalau kata Kak Adi kan mirip sama akun gosip gitu ya Kak, tapi emang beda gitu ya Kak. Kenikmatannya sama sebenarnya, sama-sama entertaining. Widih. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Fradieri. Katanya, apakah Kak Andika lagi mengelola dana hedge fund atau sebagai MI di Indonesia? Bisa dijabarkan komposisinya, Kak? Terima kasih. Wah, apaan nih, Kak? Wah, agak-agak ini nih, rumit nih. Frandi ini sahabat saya nih, Frandi nih. Halo, Kak. Jadi halo, enggak lah, dia tahu sendiri kok. Saya kan bukan hedge fund. Masa enggak tahu. Ya saya nggak mengelola dana lah, karena saya nggak punya license. Saya bukan manajer investasi. Saya perencana keuangan. Artinya kan tidak perencana keuangan memang tidak boleh menghimpun dana, tidak boleh memanage dana, gitu ya. Dana yang saya manage dana saya sendiri, dana pribadi saya sendiri lah. Saya nggak mau urusin dananya orang lain, seperti itu. Saya juga bukan MI, ini itu manajer investasi ya. Jadi bisa dijabarkan komposisinya. Kalau komposisi saya pribadi sudah pernah saya jabarkan sih, komposisi instrumen investasi saya pribadi sudah pernah saya jabarkan. Si Frandi ini juga sudah tahu kok, harusnya. Jadi dulu pernah sharing, ya. Tapi wah ternyata. Jadi memang saya bukan hedge fund, ya. Di Indonesia tidak ada hedge fund, adanya manajer investasi. Ya, hedge fund itu berbeda dari manajer investasi, gitu. Widih. Wah, ini kayaknya pertanyaan ngetes nih ya Kak, bukan nanya. Nah, selanjutnya nih Kak, sebagai financial planner nih, suka dukanya tuh apa sih Kak? Apalagi tadi Kak Andika juga merasa suka dengan keuangan tuh karena banyak emosi dan itu tuh yang bikin menarik gitu. Kira-kira kalau suka dan duka yang Kak Andika rasain seperti apa sih Kak? Sebenarnya hampir nggak ada dukanya ya, nggak ada, suka semua. Gimana tuh Kak sukanya tuh Kak? Sharing-sharing seperti ini tuh saya sangat suka. Terus ngadain seminar, webinar, memberikan advice itu saya cenderung suka. Karena saya dapat solve problem orang lain. Kan sama saja seperti membantu orang. Saya bisa solve problemnya orang lain dan sebagainya. Ya dukanya kadang kalau nasihatnya nggak didengerin. itu kadang duka ya kan, dibilang jangan masuk ke situ masih masuk, endingnya drop dan sebagainya. Ya itulah kadang kecewanya di situ. Dikasih cara yang aman, dia memilih cara yang lebih beresiko. Disitulah saya kadang merasa sedih. Tapi overall sih nggak ada lah ya, nggak, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Widih. Wah, ternyata emang sangat mencintai gitu ya Kak dengan pekerjaan yang sekarang dan keseruan-keseruan yang ada gitu ya Kak. Nah, mungkin karena waktu kita nih ternyata cepet banget. Mungkin ini udah mulai di akhir nih. Cepet banget nih Kak ternyata. Nah, ini udah agak-agak di akhir. Nah, selanjutnya nih, kira-kira kalau Kak Andika sendiri nih, goals Kak Andika ke depannya itu seperti apa sih Kak? Boleh di ini gak Kak? Sedikit aja gitu. Goals keuangan. Sebenarnya goals keuangan
goals keuangan ke depan sih menyiapkan dana pensiun lah ya supaya bisa Hmm. independen, artinya financial independent, supaya dapat mendapatkan passive income secara jangka Hmm. panjang yang bagus, menyiapkan tabungan supaya saya dapat pensiun cepat, ya pensiun cepat, terus juga dapat menikmati hidup, ya siapa yang nggak mau menikmati hidup, ya kan orang kan capek kerja terus. Jadi itu financial goal saya sih, supaya dapat menghasilkan sesuatu lah yang dari segi finansial ya dapat menghasilkan income income yang lumayan sebagai income kedua Hmm. saya seperti itu secara Oke. jangka panjang hingga nanti masa pensiun tiba. Ketika masa pensiun kan sudah nggak punya penghasilan, jadi income dari investasi itu harus mampu mengcover hidup saya dari masa pensiun sampai nanti saya meninggal kayak gitu. Wih, amin, amin. Jadi semoga apa yang Kak Andika sedang rencanakan nih berjalan dengan lancar, amin. Nah, tadi Amin. ngomongin dana pensiun nih Kak, jadi Hmm. penasaran nih Kak, kalau dana pensiun dengan dana darurat dan asuransi itu tuh gimana sih Kak? Itu tuh sama, beda, atau seperti apa tuh Kak? Oh, beda dong. Beda. Dana pensiun itu dana yang dipersiapkan, ditabung di instrumen investasi untuk keperluan Hmm. pensiun nanti. Dana Hmm. darurat itu yang harus sudah standby sekarang. Teman-teman sekarang sudah harus punya dana darurat. Ya, itu yang standby ketika hal buruk terjadi, uang tersebut bisa kita gunakan untuk menyambung hidup. Hmm. Karena banyak nggak punya ketika di PHK, ya kan waktu COVID kemarin, banyak nggak menyiapkan dana darurat, ketika di PHK kehilangan pekerjaan nggak bisa hidup lagi. Nah, justru dana darurat ini digunakan supaya tetap bisa hidup walaupun pekerjaannya tiba-tiba berhenti. Oke, itu Hmm. dana darurat. Asuransi berbeda lagi. Asuransi ini biasa berhubungan ketika kita sakit ataupun ketika kita meninggal. Nah, itu kan situasi yang Hmm. sangat-sangat darurat. Jadi, asuransi ini sangat-sangat darurat ceritanya. Ya, ketika kita Hmm. sakit atau meninggal. Oke, jadi ketika kita sakit, kadang perlu uang banyak, harus di-cover asuransi. Ketika kita meninggal juga di-cover asuransi, supaya keluarga kita dapat melanjutkan kehidupan lagi. Seperti itu. Jadi berbeda. Wih, wah ternyata emang walaupun kirain tuh kayak mirip gitu, ternyata emang beda banget gitu ya Kak. Apa Beda yang banget. harus dipersiapkan gitu ya Kak. Nah, Hmm. jadi aku jadi kepo nih Kak, kalau misalnya Ya. dana darurat, tapi dananya Hmm. itu kita gunain dulu untuk reksadana, itu bisa nggak sih Kak? Apa nggak Bisa. apa-apa apa gimana tuh Kak? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dana darurat Hmm. diinvestasikan, nggak apa-apa. Nanti investasinya itu yang menjadi dana darurat. Jadi digabung saja. Hmm. Dana darurat sama dana pensiun itu digabung saja. Ya. Hmm. Ketika sesuatu terjadi, ya udah ngambil dari dana investasi ini. Yang pasti Hmm. investasinya harus sesuatu yang liquid atau mudah dicairkan. Jangan investasi di properti. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi nggak bisa digunakan sewaktu-waktu. Karena menjual properti itu nggak Hmm. gampang. Tapi kalau kita investasi di saham, obligasi itu mudah dijual, mudah diuangkan, sehingga uangnya mudah kita pakai untuk keperluan darurat kita. Hmm. Gitu. Widih, wah makin paham nih Kak. Jadi Iya. makin terliterasi nih gitu, makin makin mengedukasi banget gitu nih. Abis ngobrol-ngobrol sama Kak Andika nih, wah ternyata kayak gini nih yang bener gitu. Nah mungkin nih ini pertanyaan aku, dua pertanyaan terakhir sih. Nah ini nih Yes. selanjutnya itu pesan, ada nggak sih Kak pesan dari Kak Andika untuk kita nih untuk selalu mempelajari literasi keuangan dan kenapa sih harus mempelajari itu gitu Kak? Pesan dari Kak Oke. Andika. Saya kasih pesan mengenai investasi aja ya. Yang pasti investasi Hmm. dan keuangan lah ya. Yang Hmm. pertama adalah konsisten dan juga disiplin. Hmm. Ya, itu yang nomor satu. Berinvestasi itu harus konsisten. Jangan pindah-pindah. Lihat A untung di kripto, masuk kripto. Lihat B untung di saham, masuk ke Hmm. saham. Ya jangan. Tentukan investasi yang kamu sukai, yang kamu nyaman, kamu sudah pelajarin, kamu pahami risikonya, lalu berinvestasilah secara konsisten di situ. Disiplin juga dalam mengalokasikan uang. Jangan putus nyambung. Kadang berinvestasi, kadang enggak. Kadang berinvestasi, kadang enggak. No, setiap bulan investasi secara konsisten. Itu salah satu tips yang simple, tapi jika dipraktekkan seumur hidup, itu bisa bikin kaya. Nah, gitu. Widih, keren, keren, keren. Wah, berarti emang harus konsisten dan juga disiplin gitu ya Kak. Jadi Disiplin, jangan betul. jangan pindah-pindah mulu gitu. Aduh, Jangan mau yang ini angin-anginan, gitu. ya. Hmm. Konsisten aja di satu, dua, tiga Widih. instrumen aja yang kita percayai.
Widih. Nah, ada pertanyaan nih Kak di akhir-akhir nih dari Kak Willy. Iya. Katanya dana darurat harus disiapkan mulai umur berapa kok? Oh, dana darurat disiapkan dari sedini mungkin, ya, dari usia 17 tahun, 16 tahun, ya Hmm. sudah punya dana, nabung sendiri, ya kan. Jangan terpaku harus sudah punya pekerjaan dulu, jangan. Dana darurat bisa disiapkan dari uang saku, ya kan. Investasi bisa dimulai dari uang saku. Ketika kita masih dapat uang saku, enak, nggak perlu bekerja, bisa investasi, ya kan. Nah, harus dimulai dari situ. Widih. Wah, berarti emang harus dimulai dari sedini mungkin gitu ya, Sedini Kak? mungkin. Yes, yes. Widih, siap. Harus dipraktekin nih. Mungkin untuk temen-temen nih harus langsung dipraktekin nih tadi tips and triknya Betul. dari Kandika nih. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir aku nih, Kak. Nah, Hmm. kalau dari Kandika nih, ada nggak sih closing statement mengenai literasi keuangan dan juga dunia keuangan? Oke, pertama, jangan lupa belajar, ya, harus banyak belajar. Kalau teman-teman mau berinvestasi di instrumen yang return-nya tinggi, ya harus banyak belajar, karena itu juga mengandung risiko. Yang nomor dua, jangan mudah tergiur investasi bodong. Perhatikan risiko. Risiko investasi itu harus lebih diperhatikan lagi daripada profitnya. Profit itu urusan belakangan. Hmm. Risiko itu yang dapat menghilangkan kekayaan kita. Ya, jangan tergiur oleh return yang tinggi, tapi habis itu uangnya amblas, hilang semua. Jangan, ya. Perhatikan risikonya terlebih dahulu, tanyakan risikonya terlebih dahulu, habis itu baru bicara profit. Profit itu datang sendiri kok, nggak perlu di-manage. Yang perlu di-manage adalah risikonya, gitu Kak. Widih, widih, keren banget. Ini mungkin yang paling terakhir tuh keren banget nih ya. Eh, keuntungan itu nggak bisa langsung dapat gitu aja, tapi resiko Iya, yang harus di manajemen gitu ya, risiko harus Kak. betul. Widih, keren banget. Nah, mungkin karena waktu kita juga udah habis dan mungkin Kak Andika juga ada kegiatan lainnya nih. Keren banget. Wah, ini ada komentar-komentar nih katanya. Eh, ngerti resiko, wih. Nah, mungkin jika ada kata-kataku yang kurang berkenan, aku mohon maaf nih Kak, dan terima kasih banyak nih Kak Nika sudah Yes, meluangkan waktunya. Untuk teman-teman juga baik. yang masih join itu terima kasih banyak. Kita semoga kita bisa langsung nih mempraktekkan apa yang sudah Kak Dika tips and triknya tadi. Nah, mungkin Ya. dari aku kurang lebihnya mohon maaf. Ini aku tutup. Stay safe and stay healthy. Sukses selalu, Kak. Dadah. Dadah. Terima kasih ya, Kak. Selamat Yoi, malam.